Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di rumah tangga. Apa itu PHBS? PHBS adalah sekumpulan perilaku hidup bersih yang dilakukan atas kesadaran sehingga keluarga, kelompok atau masyarakat bisa menolong dirinya sendiri secara mandiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Ada 10 indikator PHBS di rumah tangga. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita secara berkala, menggunakan air bersih, cuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter di fasilitas kesehatan. Tenaga kesehatan yaitu orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Jika terdapat kelainan, akan cepat diketahui, dapat segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Persalinan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril, sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Memberi bayi ASI eksklusif. Bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan diberikan ASI saja ya Bunda. Bayi yang berusia mulai dari 6 bulan atau 6 bulan ke atas selain ASI, juga dapat diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI berupa makanan lumat dan jumlah yang sesuai dengan perkembangan umur bayi. Pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun ya Bunda. Menimbang bayi dan balita setiap bulannya di Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita. Balita tergolong sehat apabila berat badannya selalu naik atau sejajar mengikuti pita warna dan garis pertumbuhannya pada Kartu Menuju Sehat atau KMS. Tanda balita yang kurang gizi. Berat badan tidak naik selama 3 bulan berturut-turut. Badan kurus, tampak lesu dan lemah, mudah menangis dan rewel. Menggunakan air bersih. Air bersih dapat diperoleh dari sumber mata air, penampungan air hujan, air PDAM, dan sumur. Air digunakan untuk memasak, minum, mencuci pakaian, mandi, mencuci alat-alat dapur, dan sebagainya. Ciri-ciri air yang bersih yaitu jernih tidak berwarna, tidak keruh, harus bebas dari pasir, lumpur, busa, sampah, dan kotoran lainnya, tidak berasa, tidak berbau seperti amis, anyir, busuk, atau belerang. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit, dan sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Kapan harus mencuci tangan? Yaitu sebelum makan, menyuapi anak, menyusui bayi, atau memegang makanan. Setelah buang air besar, menceboki bayi atau anak, dan setiap kali tangan kita kotor karena memegang uang, binatang, berkebun, dan lain-lain. Menggunakan jamban sehat. Setiap anggota rumah tangga harus menggunakan jamban untuk buang air besar atau buang air kecil. Rawat jamban dengan cara membersihkan setiap hari, pastikan lantai tidak tergenang air, dan sediakan alat pembersih. Memberantas jentik nyamuk di rumah 1 minggu sekali. Lakukan 3M+, menguras, menutup, mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk. Menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, tatakan kulkas, tatakan pot kembang, dan tempat lainnya. Tutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti lubang bak kontrol, lubang pohon, serta lekukan yang dapat menampung air hujan. Mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air. Menghindari gigitan nyamuk dengan cara memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, menghindari menggantung pakaian di dalam kamar, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi yang memadai,
serta menaburkan bubuk pembunuh jentik di tempat yang sulit dikuras. Konsumsi 3 porsi buah dan 2 porsi sayur setiap hari. 1 porsi buah setara dengan setengah mangkuk buah potong, atau 1 buah jeruk, atau 1 buah pisang dan buah lainnya. 1 porsi sayur setara dengan 1 mangkuk sayur segar, atau setengah mangkuk sayur matang. Perkenalkan makan sayur dan buah sejak dini kepada anak ya, ayah dan bunda. Melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Lakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, kegiatan sehari-hari seperti membersihkan rumah, menyapu rumah dan halaman, mencuci pakaian, berjalan kaki, serta aktivitas fisik lainnya. Tidak merokok di dalam rumah. Perokok aktif yang merokok dapat terkena kanker paru-paru bahkan kematian. Demikian pula perokok pasif yang menghirup asap rokok. Merokok dapat menyebabkan rambut rontok, gangguan mata, kanker paru-paru, kanker kulit, kerusakan gigi, dan penyakit lainnya. Yuk, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mulai dari diri sendiri. Lingkungan rumah tangga yang sehat akan menciptakan anggota keluarga yang sehat, cerdas, dan giat bekerja. Yuk, lakukan PHBS mulai dari sekarang. Halo semua, perkenalkan saya Devi dari tim KKN PPM UGM 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara pencegahan stunting melalui pemberian empasi atau makanan pendamping ASI. Empasi atau makanan pendamping ASI baru boleh diberikan ketika bayi berusia minimal 6 bulan. Karena jika diberikan sebelum usia 6 bulan, maka dapat mempengaruhi proses pencernaan pada si bayi. Nah, karena empasi ini hanya sebagai makanan pendukung, maka ASI harus tetap yang menjadi utama untuk diberikan kepada si bayi sampai ketika nanti dia berusia 2 tahun. Cara paling mudah tentu saja dengan menggunakan bubur bayi instan. Padahal sebenarnya ibu-ibu bisa memanfaatkan buah dan sayur yang ada di rumah. Tentu saja cara ini lebih ekonomis dan juga bisa lebih bervariasi dalam memberikan makanan kepada si bayi. Nah, yang paling penting jangan diberikan gula, garam, ataupun penyedap ya ketika memberikan empasi kepada bayi. Pada masa awal pemberian empasi, sebaiknya bayi diperkenalkan satu jenis makanan terlebih dahulu supaya kita bisa melihat apakah bayi tersebut memiliki reaksi alergi tertentu terhadap suatu makanan dan bagaimana juga frekuensi buang air besarnya. Contohnya, ibu-ibu bisa memberikan hanya wortel rebus saja, pepaya saja, atau pisang saja. Ketika bayi sudah dipastikan tidak memiliki reaksi alergi terhadap suatu makanan dan dipastikan bahwa frekuensi buang air besarnya aman, maka ibu-ibu bisa mencampurkan antara 4 jenis bahan pokok supaya nutrisinya lebih tercukupi. Misalnya antara bayam rebus, wortel rebus, daging ayam rebus, dan nasi. Dan ketika akan diberikan kepada si bayi, pastikan teksturnya benar-benar halus supaya mudah dicerna. Nah, kalau misalnya ibu-ibu punya blender, boleh banget loh blendernya dipakai. Dalam sehari, empasi bisa diberikan 2-3 kali dengan jumlah porsi adalah 2-3 sendok makan. Nah, nanti ketika anak sudah mulai meningkat nafsu makannya, maka secara perlahan porsinya bisa ditambah atau frekuensinya ditambah sesuai dengan nafsu makan si bayi. Salah satu kunci utama supaya empasi ini berhasil adalah memang butuh kesabaran ekstra ya ibu-ibu. Jadi kalau misalnya bayi menolak untuk makan atau sulit untuk makan, jangan langsung dipaksakan. Coba saja untuk alihkan perhatiannya seperti diajak bermain atau menonton televisi. Yang penting kita membuat anak mau makan dulu, karena tujuannya kita adalah untuk memberikan nutrisi tambahan kepada si bayi. Semoga informasi yang saya berikan tadi bisa bermanfaat ya untuk ibu-ibu. Dan ingat, cegah stunting itu penting.
lingkungan sehat, dan fasilitas pendukungnya. Tahukah kita, sanitasi juga memiliki dampak terhadap stunting? Menurut riset Kemenkes, stunting bisa disebabkan 40% gizi buruk dan 60% tidak adanya air bersih dan sanitasi buruk. Lantas, bagaimana sanitasi buruk dapat menyebabkan stunting? Gampangannya, kalau sanitasi kita buruk, maka kita jadi gampang kena penyakit seperti diare dan cacingan. Kalau penyakit ini terjadi secara berulang, maka gizi yang akan kita makan pun tidak dapat diserap oleh tubuh. Jadi, gimana bikin sanitasi yang baik itu? Oke, mari kita bahas sekarang. Pastiin toilet kamu bersih. Untuk membuat toilet kita bersih, kita dapat melakukan hal-hal kayak gini. 1. Pastiin selalu tersedianya air bersih untuk menyiram kotoran. Pastikan kotoran tersiram sampai bersih. 2. Membuat dinding dan cahaya yang cerah, supaya area yang kotor dapat terlihat dengan jelas. 3 dan 4. Adanya alat pembersih toilet dan juga rajin membersihkan toilet minimal seminggu sekali. Selanjutnya, pastiin toilet kamu bebas dari kuman. Toilet yang lembab dapat menjadi tempat untuk kuman berkembang, tapi kita dapat mengatasi dengan cara 5. Buat toilet kamu selalu kering. Untuk itu, lantai toilet dapat dibuat miring sebesar 1% ke arah lubang. 6. Ventilasi harus cukup untuk membuat toilet tetap kering, dan dinding harus dapat menahan air rembesan. Dapat diberi keramik maupun kaselat kedap. 7. Bebas dari jangkauan tikus dan serangga. Tidak jarang toilet menjadi jalan untuk tikus masuk ke dalam rumah, tapi pastikan tikus tidak berkeliaran di toilet maupun di rumah. 8. Menggunakan kloset leher angsang. Kloset leher angsang memiliki kemampuan untuk mencegah bau dan bakteri dari septic tank ke toilet. Bagian selanjutnya yaitu septic tank dan bidang resapan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada septic tank antara lain, dinding septic tank dibuat kedap air supaya tidak mencemari lingkungan. Saluran masuk dan keluar pipa dibuat cukup terendam sehingga buih maupun padatan atau pengembang tidak terbawa. Lakukan pengurasan sesuai dengan rencana. Dapat dilihat pada SNY 2398/2017 untuk perencanaan septic tank dan rumah rencananya. Setelah dari septic tank, air akan diresapkan menggunakan unit pengolah lanjutan yang dapat dipilih antara lain up, power, filter untuk kedalaman air tanah kurang dari 2 meter. Untuk kedalaman air tanah lebih dari 2 meter dapat menggunakan bidang resapan dan sumur resapan. Dan taman sanita dapat digunakan untuk semua keadaan air tanah. Untuk jarak unit pengolahan lanjutan terhadap bangunan dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi, untuk mengatasi standar dalam aspek sanitasi, kita dapat menjaga kebersihan supaya tidak terkena penyakit infeksi pada tulang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.